malam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Ira Krisnanti MPD, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga dapat menuntun murid pada kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, daya cipta, olah rasa, dan karsa. Sobat guru pasti ingat tentang 3 semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Engarso Sung Tulodo. Arti Engarso Sung Tulodo yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Eng berarti di, ngarso artinya depan, sung berarti jadi, dan tulodo yang merupakan contoh atau panutan. Yang kedua adalah Ing Matio Mangunkarso. Seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Ing artinya di, Matio memiliki arti tengah, mangun berarti membangun, dan karsa memiliki arti semangat. Berarti bila guru berada di antara siswanya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Semboyan ketiga adalah Tutwuri Handayani yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Tutwuri Handayani di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti memberikan semangat. Dengan 3 semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, bagaimana kita menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama, tentu pendidikan yang merdeka dalam belajar. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, terbuka dengan perubahan zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid, tetapi saat ini masih banyak sekali guru yang belum paham dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Masih banyak guru yang mengajar dengan teacher center atau berpusat pada guru. Padahal pengajaran ini mungkin sudah tidak relevan dengan perubahan zaman saat ini dan tidak sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Sebab pembelajaran teacher center peserta didik tidak memiliki kemerdekaan dalam belajar. Mereka hanya duduk mendengarkan ibu atau bapak gurunya berceramah. Sekolah saya SDN Geningan 3 merupakan salah satu sekolah penggerak yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melalui program-program dalam sekolah penggerak, sekolah saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana sekolah kami SDN Geningan 3 sebagai sekolah penggerak menciptakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Di sini pendidik mampu dan mau mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kedua adalah program literasi yang dapat menambah wawasan dan kecerdasan membaca. Karena begitu kosongnya ruang perpustakaan oleh pengunjung dan tidak adanya anak-anak yang mau membaca, maka kita membuat program literasi menjadwalkan setiap kelas untuk mengunjungi perpustakaan di jam istirahat dengan jadwal yang terbagi. Yang ketiga, program digitalisasi pembelajaran. Anak-anak dikenalkan dengan belajar menggunakan Chromebook sebagai wujud dari adanya perkembangan zaman dalam dunia teknologi. Tentu ini sangat menarik minat anak-anak, karena anak-anak bisa mencari apa yang ingin mereka tahu melalui Chromebook. Tentu program-program ini tidak mudah untuk diwujudkan. Pembelajaran yang berpusat peserta didik memiliki tantangan.
Tantangan saat ini masih kurang minatnya belajar anak-anak di dalam kelas. Anak-anak terkesan jenuh dan bosan. Yang kedua, minat baca dari anak-anak itu berkurang karena sering kosong perpustakaan. Yang ketiga, masih kurangnya kemampuan pemahaman guru dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, tantangan itu pun ada solusinya. Solusi yang pertama, metode pembelajaran di kelas harus lebih variatif dan inovatif, menggunakan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, menyediakan buku-buku terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat jadwal untuk anak-anak membaca di perpustakaan. Yang ketiga, guru mengikuti pelatihan di PMM atau pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dan memahami tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, bisa melalui komunitas belajar di sekolah atau komunitas praktisi. Baik Sobat Guru, demikian pemaparan demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam guru hebat, guru penggerak.